wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah aja ya. Oke, sekarang jumpa lagi dengan Bu Arum. Kali ini Bu Arum mau bikin video lagi seperti biasanya. Sekarang Bu Arum akan membuat video tentang penampakan perairan di Indonesia. Oke, kalian silakan menyimak video ini sampai selesai karena di akhir video Bu Arum akan memberi tugas. Oke, selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenangi air. Penampakan alam yang termaksud wilayah perairan adalah sebagai berikut. Sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak digunakan untuk sarana transportasi dan irigasi. Sungai di Kalimantan banyak yang dimanfaatkan untuk pasar terapung. Contohnya sungai yang ada di Banjar ya teman-teman. Nah, contoh sungai di Indonesia antara lain Mahakam. Sungai Mahakam pasti teman-teman pernah lihat kan? Ada di Kalimantan Timur. Sungai Mahakam adalah sungai terbesar di Indonesia. Kemudian ada Sungai Begawan Solo. Nah, Sungai Begawan Solo ini adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Selanjutnya ada Sungai Kapuas di Banjar yang biasa digunakan untuk media pasar apung. Ayo, siapa yang sudah pernah ke sana? Nah, ini bisa kita lihat gambarnya ya. Inilah kondisi pasar apung yang ada di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat ya. Selanjutnya adalah danau. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar. Danau sering digunakan untuk sarana rekreasi dan olahraga. Contoh danau di Indonesia adalah Danau Laut Tawar di Aceh. Jadi danaunya itu luas sekali ya teman-teman, seperti lautan. Tidak sama seperti danau yang ada di Bontang. Kalau danau yang ada di Bontang yang kita tahu itu adalah danau PKT. Nah, itu masih kecil sekali teman-teman. Jadi danau itu seluas hampir seperti lautan, tapi dia lebih tenang, tidak ada ombaknya, hanya ada riak-riak kecil. Kemudian ada Danau Toba di Sumatera Utara, terus ada Danau Batur di Bali. Wah, indah sekali loh danaunya teman-teman. Oke, yang ketiga adalah laut. Teman-teman semua pasti sudah pernah melihat laut kan? Ayo, siapa yang sudah pernah ke Baras Basah? Pasti pernah mengarungi laut pakai kapal ketinting. Nah, laut ini yang dimiliki Indonesia sangat luas sekali loh teman-teman. Bahkan luasnya lebih luas daripada daratan di Indonesia. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya yang asin. Oke, laut banyak memiliki kekayaan di dalamnya, yaitu berbagai jenis ikan, udang, kerang, serta karang dan rumput laut. Laut banyak dimanfaatkan juga untuk rekreasi dan transportasi. Oke, laut yang sangat luas disebut samudra. Contoh laut di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. Sedangkan contoh samudra adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah perairan yang keempat adalah selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Nah, dalam video ini kalian bisa lihat contoh selat ya. Ini adalah selat yang ada di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Namanya Selat Bali. Kemudian ada juga loh Selat Sunda. Selat Sunda menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Nah, selat ini sering digunakan sebagai jalur transportasi air antar pulau. Selanjutnya adalah teluk. Jadi teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Teluk di Indonesia sangat banyak. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan dan tempat wisata. Contoh teluk yang terdekat dengan kita adalah Teluk Lombok. Ayo, siapa yang pernah ke Teluk Lombok? Teluk ini sekilas seperti pantai, hanya tidak berombak besar. Yang terakhir adalah rawa. Nah, di Bontang ini banyak sekali rawa loh teman-teman. Ada di daerah Bontang Kuala, di daerah Lektuan juga ada, terus di Tanjung Limau, Tanjung Laut, dan di Berbas banyak rawa-rawa. Nah, rawa-rawa ini adalah daerah yang digenangi air dengan tanahnya yang berlumpur. Rawa-rawa biasanya terdapat di daerah dekat pantai. Keberadaan rawa ini sangat penting ya teman-teman, untuk mencegah dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Karena memiliki manfaat yang sangat besar, rawa pun harus dijaga kelestariannya. Di dalam rawa terdapat berbagai aneka makhluk hidup. Ada yang liar seperti buaya dan ular, ada juga yang bisa dimanfaatkan oleh manusia seperti ikan gabus dan ikan air tawar. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan Bu Arum mengenai kenampakan alam wilayah perairan. Nah, semua yang Bu Arum jelaskan itu ada di buku Enrichment halaman 18 sampai 20. Nanti teman-teman bisa baca-baca ulang ya. Sekarang teman-teman boleh mengerjakan tugas halaman 21 dan halaman 22. Teman-teman, sekarang pasti teman-teman sudah tahu kan apa yang termaksud wilayah daratan dan apa yang termaksud wilayah perairan. Nah, sekarang silakan dikelompokkan dan ditulis di bagan yang sudah disediakan di halaman 21. Kemudian selanjutnya halaman 22. Nah, silakan kalian tulis wilayah-wilayah yang ada di Bontang apa saja. Oke, itu tadi tugasnya, silakan dikerjakan dengan teliti. Jika kurang mengerti boleh japri ke guru masing-masing ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman selalu semangat dan diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas. Terima kasih karena sudah menyaksikan video dari Bu Arum. Bu Arum akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.